ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sebuah buku Manazil al-A'immatil Arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab, yang dalam hal ini kedudukan fokus pada persoalan akidah. Kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah membicarakan tentang muallifnya, siapa penulisnya, Al-Imam As-Salamasi, salah seorang dari pengagum dan pengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau adalah salah seorang dari pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, As-Salamasi Asy-Syafi'i. Kita sudah berikan penjelasannya. Malam hari ini insyaallah kita akan masih pada mukaddimah kitabnya, belum masuk kepada isinya. Beberapa poin yang akan kita coba sampaikan pada malam hari ini adalah kenapa buku ini ditulis oleh beliau, apa motivasi dalam menulis buku Manazil al-A'immatil Arba'ah, apa sababu ta'lifnya, sababu ta'lifil kitab. Di sini dikatakan muallif telah mengisyaratkan bahwa buku ini ditulis karena 2 sebab. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Imam As-Salamasi itu dikarenakan oleh 2 alasan. Alasan yang pertama adalah intisyarul bid'ah wal inhirafi fil aqidah bisababi jahli ba'dil wa'az. Tersebarnya penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah di dalam akidah. Jadi penyimpangan itu yang paling besar itu sesungguhnya ada pada penyimpangan akidah. Karena bid'ah dan inhiraf itu bisa pada akidah, bisa pada ibadah, bisa pada persoalan akidah, bisa pada persoalan syariat. Tapi yang mendorong beliau untuk menulis buku ini adalah tersebarnya banyak perkara-perkara baru yang tak pernah ada pada masa Nabi, dan juga penyimpangan-penyimpangan fil akidah, dalam persoalan akidah. Bisa babi jahli ba'dil wa'az. Penyimpangan itu disebabkan oleh kejahilan sebahagian para wa'az. Wa'az itu orang-orang yang berada di atas mimbar memberikan tausiah-tausiah agama. Berarti para penceramah, para khutbah, orang-orang yang memberikan tausiah-tausiah agama. Jadi kejahilan mereka membuat tersebarnya banyak perkara-perkara bid'ah dan inhiraf yang menyimpang dalam persoalan akidah. Wa bu'dihim anil kitabi wa sunnah, dan jauhnya mereka dari kitab wa sunnah. Jadi mereka memberikan tausiah, menyampaikan peringatan-peringatan, berceramah di hadapan masyarakat, tapi yang mereka sampaikan jauh dari Alkitab wa sunnah. Wa takallubihim ala mata'id dunya, mereka banyak berkecimpung dalam mata'id dunya, kesenangan-kesenangan dunia. Ini penulis menceritakan apa yang terjadi pada masa dia. Wa isaratihim lil fitani bainan nas, apa yang mereka sampaikan itu ternyata menyebabkan terjadinya fitnah di tengah-tengah manusia. Dan sebahagian dari penyampai-penyampai tausiah itu za'amu aina anna bainal a'immati khilafan fil mu'taqadi wal usul. Sebagian mereka mengatakan juga dalam penyampaian mereka itu bahwa sesungguhnya imam-imam mazhab itu mereka berbeda dalam persoalan akidah. Ini dia. Jadi mereka menyampaikan sesuatu, di dalamnya ada penyimpangan akidah dikarenakan oleh jauhnya mereka dari Alkitab wa Sunnah, dan mereka mengira bahwa imam-imam mazhab mereka, antara mereka terjadi khilafan fil mu'taqadi wal usul. Antara imam mazhab mereka menganggap
mereka sesungguhnya tidaklah sama dalam akidah dan dalam usul. Imam Syafi'i punya akidah yang berbeda nanti dengan Imam Ahmad. Imam Malik dianggap pula berbeda nanti dengan Imam Malik. Begitu yang mereka sampaikan menurut As-Salamasi. Maka beliau menulis buku ini untuk menjawab itu semua, untuk membantah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan membantah bahwa sesungguhnya imam-imam mazhab itu mereka berbeda dalam akidah. Karena buku ini ingin memastikan bahwa imam yang empat mereka itu wahidun fil usul. Mereka bersatu atau satu dalam usul, satu dalam akidah, satu dalam pemahaman tauhid. Maka akidahnya Imam Abu Hanifah sama dengan akidahnya Imam Malik. Akidahnya Imam Malik sama pula nanti dengan akidahnya Imam Syafi'i. Tauhid yang dipahami oleh Imam Syafi'i sama pula dengan yang dipahami oleh Imam Ahmad. Ini yang ingin ditegaskan oleh buku Manazil al-A'immatil Arba'ah. Maka pada masa Imam As-Salamasi, Asy-Syafi'i ternyata sudah banyak menyebar penyimpangan akidah. Tentu lebih banyak pada masa dia. Yang belum ada penyimpangan itu adalah pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Pada masa sahabat belum terjadi dan belum ada penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah. Tentang sifat-sifat Allah, tentang ayat-ayat sifat. Sahabat punya akidah yang sama. Karena langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan penyimpangan-penyimpangan itu mulai terjadi? Ketika munculnya ahlul kalam wal falsafah. Ahli kalam dan ahli filsafat yang mengambil teori-teori dari pakar-pakar atau pemikir-pemikir Yunani dulu, lalu dibawa untuk memahami Allah, dibawa untuk memahami ayat-ayat sifat, dibawa untuk memahami akidah. Maka disitulah mulai terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu. As-Salamasi hidup wafatnya 550, berarti abad ke-6. Abad ke-6 tentu saja itu sudah akan lebih banyak lagi terjadi penyimpangan. Karena pada abad kedua saja itu sudah mulai banyak bermunculan. Dan terus muncul berbagai firqah, berbagai aliran, di mana masing-masing aliran mereka punya penyimpangan-penyimpangan tersendiri di dalam persoalan akidah. Jadi niat beliau dalam menulis buku ini adalah untuk meluruskan penyimpangan yang tadi dan untuk memastikan bahwa para a'immatul mazahib sesungguhnya mereka punya akidah yang sama. Dan banyak hal-hal yang dituduhkan kepada imam-imam itu banyak disampaikan oleh para, sebut saja para ulama, karena memang mereka juga orang-orang yang paham agama. Tapi banyak di antara mereka yang menyampaikan riwayat-riwayat yang kadang-kadang dinisbatkan kepada imam-imam mazhab. Banyak dinisbatkan kepada Imam Malik umpamanya, Imam Syafi'i umpamanya. Penyimpangan-penyimpangan akidah di mana riwayat itu dinisbatkan datang dari mereka untuk memperkuat keyakinan mereka, untuk memperkuat akidah yang mereka yakini, padahal akidah yang mereka yakini adalah menyimpang. Jadi mereka bawa-bawa nama besarnya ulama mazhab. Biasalah kan, kalau untuk memperkuat pendapat kita, biar orang yakin, sebut nama orang besar. Ini begini, ini menurut Imam Malik nih. Tujuannya untuk mengelabui orang. Padahal, kalau ditelusuri secara detail dan mendalam, maka ditemukan rata-rata riwayat itu riwayat makdzubah. Itu sebuah kedustaan ketika menisbatkan kepada imam. Atau setidaknya juga datang dari orang-orang yang mungkin dari sisi periwayatan sanadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada di antara orang yang majhul,
ada di antara perawinya itu orang yang dihukumkan sebagai orang yang dhaif, yang riwayatnya tidak dapat diterima. Itulah yang banyak menyebar pada masa itu. Padahal yang menyebar itu salah, tidak sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya dalam persoalan tauhid, ketika mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena konsepnya para sahabat bahwa persoalan akidah itu adalah perkara gaib. Dan perkara gaib tidak mungkin dipahami dengan akal. Perkara gaib mesti hanya diketahui melalui wahyu. Dan wahyu di sini maksudnya adalah Al-Qur'an was sunnah. Itu konsep mereka memahami tauhid seperti itu, memahami akidah, mengenal Allah seperti itu. Perkara tauhid, perkara akidah ini persoalan gaib. Dan persoalan gaib cara mengetahuinya hanyalah dengan wahyu. Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, kalau kita ingin kenal dengan Allah, kenalilah melalui wahyu. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, atau apa yang dikatakan oleh utusan Allah dalam hadisnya. Siapa utusan Allah? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling tepat untuk mengenali Allah. Kalau Allah mengatakan bahwa dia begini, ya begitulah adanya. Karena dia yang menyampaikan. Atau ketika Rasulnya yang menyampaikan bahwa Allah begini, itulah sifat Allah. Karena Rasulnya yang menyampaikan. Dan jangan nanti ditolak karena dianggap tidak sejalan dengan akal. Contoh pada sebuah hadis umpamanya, farihallahu bi taubati abdi. Allah bergembira dengan taubatnya hambanya. Jadi kalau ada hamba Allah yang bertaubat, maka Allah bergembira. Hadis itu mengisbatkan bahwa Allah punya sifat fi'li bergembira. Tapi ini adalah merupakan sifat yang layak bagi Allah. Jangan bayangkan bergembira sebagaimana makhluk yang bergembira. Karena nanti akan ada banyak yang menolak. Itu bergembira bukan bergembira maksudnya, tapi adalah i'ta'us tsawab umpamanya. Allah memberikan balasan pahala bagi orang yang bertaubat. Memberikan balasan pahala itu lawazim dari bergembiranya Allah. Sebagaimana memberikan ancaman neraka itu lawazim dari sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hanifah mengatakan, ketika dikatakan ada ayat, ada hadis yang menetapkan bahwa Allah punya sifat marah, jangan dimaknai marah itu dengan al-iqab, dengan menghukuminya dan memberikan neraka. Memberikan neraka itu konsekuensi dari marah. Konsekuensi dari marahnya Allah, maka dia sediakan neraka. Konsekuensi dari cintanya Allah, maka dia sediakan surga. Maka kalau dimaknai nanti dengan Allah marah, faba'u bighadabim minallah, dianggap marah itu artinya bukan marah tetapi iqab, memberikan hukuman. Karena menolak sifat marah bagi Allah, kata Abu Hanifah, itu sudah penyimpangan yang besar dalam akidah. Itu salah. Nanti akan kita bisa lihat poin-poin akidah yang mereka sepakati itu apa. Ini karena kita baru pada mukaddimah. Nah, jadi kadang-kadang dinisbatkan kepada imam, dinisbatkan kepada Imam Malik, ada riwayatnya memang. Disebarkanlah riwayat itu oleh orang-orang yang ingin membantu tersebarnya keyakinan dia, padahal riwayat itu tidak benar. Apa contoh? Saya coba mencarikan contohnya, tapi tidak ada contoh itu dalam buku ini. Saya ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh As-Salamasi. Di antara contohnya adalah ketika ada riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Ada hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna
ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang meminta ampuni akan saya ampuni, siapa yang bertaubat akan saya terima taubatnya, siapa yang minta makan akan saya kasih makan, siapa yang minta pakaian kasih pakaian. Allah menunggu-nunggu hambanya berdoa. Ini hadis ini menjadi salah satu hadis yang diperdebatkan oleh ahlul kalam, karena bagi mereka tidak mungkin, tidak cocok, akal mereka menolak Allah turun dari langit dunia. Turun itu kita paham tidak? Kita paham, tapi jangan bayangkan turun seperti kita. Kita turun dari kursi ini ke situ, kursi jadi kosong. Maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaan bagi orang-orang yang menolaknya? Kalau Allah turun ke langit dunia, lalu aros kosong. Kan itu pertanyaannya? Pertanyaan seperti itu hanya cocok untuk makhluk. Sekarang kita bicara Allah. Dan hadis ini sahih, Nabi yang menyampaikannya. Maka ada riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Dikatakan bahwa Imam Malik menafsirkan turun di situ itu adalah rahmatuhu. Yang turun adalah rahmatnya. Riwayat yang kalau ditelusuri ternyata riwayat itu adalah merupakan riwayat yang tidak sahih, dinisbatkan kepada Imam Malik tidak tepat. Apa riwayatnya? Riwayatul ula itu disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Zahabi belum menyebutkan sanad dari riwayat yang tadi itu, bahwa Imam Malik mengatakan yang turun itu bukanlah Rabb tapi adalah rahmatnya. Dalam sanad itu kata Imam Az-Zahabi ada namanya Salih ibn Ayyub, ada namanya Habib ibnu Abi Habib. Kata Imam Az-Zahabi, Salih ini majhul, la a'rifuhu, majhul. Sanad kalau tidak diketahui orangnya, itu bagi ulama hadis ini menjadi persoalan. Masa kita menerima sesuatu yang kita nggak kenal siapa orangnya? Nggak mungkin diterima. Kita ketemu dengan seseorang di jalan, nggak kita kenali orangnya, entah orang mana-mana dia. Tiba-tiba dia bilang, Bupati sekarang bagi-bagi duit katanya. Percaya kita? Orangnya majhul. Jadi kata Imam Zahabi, Salih itu adalah majhul. Sedangkan Habib ibnu Abi Habib masyhurun bil kadzib. Apa itu masyhurun bil kadzib? Terkenal sebagai pembohong. Jadi kalau riwayat datang dari orang yang terkenal sebagai pembohong, dapatkah diterima? Ada orang meriwayatkan bahwa Imam Malik mengatakan yanzilu rabbuna itu adalah tanzilu rahmatuhu, turun rahmatnya. Tapi yang menyampaikannya itu terkenal pembohong. Bisa diterima? Tidak bisa terima. Nah, maka riwayat ini menyebar. Tetapi orang-orang yang tidak paham mungkin akan bisa menerima. Maka kelompok Asy'ariyah yang mentakwil-takwilkan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat seperti yanzilu itu mereka merasa kuat karena dianggap itu keyakinannya Imam Malik. Padahal menisbatkan itu kepada Imam Malik tidak tepat, karena di antara sanadnya yang bernama Habib ibnu Abi Habib itu adalah masyhurun bil kadzib, terkenal sebagai orang yang pembohong. Apa kata Imam Ahmad tentang Habib? Kata Imam Ahmad, qala Ahmad Habib laisa bithiqah. Habib itu orangnya tidak terpercaya. Jadi Imam Zahabi bilang masyhurun bil kadzib, Imam Ahmad bilang laisa bithiqah, tidak terpercaya. Kalau Ibnu Hajar, apa kata Ibnu Hajar? Habib itu matrukun. Matruk itu hadisnya ditinggalkan.
Jadi Habib itu seseorang yang kalau dia menyampaikan hadis, maka hadisnya diabaikan, ditinggalkan. Matruh. Kadzabahu Abu Daud. Abu Daud ikut menganggap dia sebagai seorang pembohong. Ini dari riwayat yang pertama. Berarti memaknai turun Rabb kita dengan turunnya rahmat itu alasannya tidak dapat diterima atau riwayatnya tertolak karena datang dari orang yang masyhurun bil kadzib. Ada riwayat yang kedua yang juga dinisbatkan kepada Imam Malik. Dikatakan bahwa oleh Imam Malik yanzilu rabbuna itu artinya adalah yanzilu amruhu. Yanzilu amruhu itu perintahnya yang turun. Bukan Rabbnya, bukan Allahnya. Itu datang riwayat ini dari seseorang yang dalam isnadnya ada namanya Muhammad ibnu Ali al-Jabbuli. Muhammad ibnu Ali al-Jabbuli. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar tentang Jabbuli ini, innahu kana rafidiyan. Sesungguhnya Jabbuli ini adalah rafidi. Apa itu rafidi? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu kelompok Syiah yang paling banyak dustanya dalam agama. Jadi kalau mau tahu kelompok mana yang paling banyak dusta dalam agama adalah Syiah, dan Syiahnya adalah Syiah Rafidah. Syiah itu banyak sekte-sektenya, Rafidah itu yang paling parah. Kenapa disebut Rafidah? Rafidah itu artinya menolak. Menolak apa? Menolak pemerintahan 3 Khulafa Ar-Rasyidin. Mereka menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak Utsman. Karena menurut mereka yang harus menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Ali. Maka yang 3 ini adalah perampas-perampas kekuasaan. Dan mereka masuk neraka, katanya. Kalaulah Abu Bakar, Umar, Utsman masuk neraka, berarti Rasul salah pilih sahabat. Maka Syiah sebenarnya sedang menuduh Rasul sendiri, sedang berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah Rafidah juga sangat benci kepada Aisyah, istrinya Nabi. Berarti ketika benci Aisyah, maka sebenarnya mereka sedang berbohong atas nama Nabi. Berarti Nabi salah pilih istri. Nah, maka Al-Jabbuli ini kata Ibnu Hajar, dia adalah seorang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah riwayatnya tertolak. Jangankan Syiah Rafidah, berbohong sedikit aja oleh ulama hadis itu riwayat bisa tertolak. Kita kalau pelajari secara mendalam ulumul hadis itu, bagaimana para ulama untuk merumuskan kesahihan sebuah hadis, datang dari orang terpercaya, tidak pernah tertuduh sedikit pun berbohong, walaupun kecil, walaupun berbohong kepada hewan, itu riwayatnya akan menjadi tertolak. Sekarang kalau dipanggil kucing, pus, datang kucing itu dengan harapan di makanan ada, di tangannya ada makanan. Rupanya tidak ada makanan di tangannya. Berarti dia sudah berbohong, riwayatnya tidak terima. Coba bayangkan. Jadi kalau bisa berbohong kepada hewan, dia juga akan bisa berbohong kepada manusia. Karena sifat bohong itu sudah ada pada dia. Nah, sekarang datang dari seorang Syiah Rafidah mengatakan bahwa Imam Malik menafsirkan yanzilu rabbuna bahwa yang dimaksud adalah amruhu, maka tertolak riwayat itu. Lalu yang turun apa? Sesuai dengan yang ada pada hadis, yang dipahami oleh sahabat, yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat ketika dia mengatakan yanzilu rabbuna. Tidak pernah ada penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan Rabbuna itu bukanlah Allah. Maka kita wajib mengimani, kita wajib percaya, tapi jangan sekali-kali mencoba-coba untuk mencari tahu. Tidak perlu dicari tahu seperti apakah turunnya Allah, tidak akan dapat jawabannya, karena ini persoalan gaib
yang tidak mungkin ada jawaban kecuali melalui wahyu. Sekarang wahyunya tidak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras dalam artian ala wartafa'a. Seperti apa? Jangan ditanya. Jangan mempersulit diri. Karena Islam ini sangat mudah dalam berakidah. Maka sahabat dulu ketika mendapatkan ayat itu disampaikan oleh Nabi, tidak satu pun tuh yang nanya-nanya. Ya Rasulullah, seperti apakah? Maka ketika Imam Malik ditanya, kan ada seorang pemuda yang nanya Imam Malik, "Ya Imam, kaifal istiwa? Kaifastawa?" Seperti apa itu istawanya Allah? Termenung Imam Malik, tidak pernah dengar pertanyaan itu dari sebelumnya. Inilah pertanyaan pertama yang didengar oleh beliau tentang itu. Sehingga dia menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui, dipahami. Orang Arab ketika mendengarkan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, semua mereka memahami maksudnya, tapi al-kaifu majhul. Caranya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu yang tidak diketahui. Itu ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya sebagai sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah perkara baru. Tidak pernah dulu ada yang nanya seperti itu. Apa kata Imam Malik? Tolong usir dia dari majelis saya. Ini kayaknya akalnya ini kurang sehat nih. Maka orang-orang yang mempertanyakan bagaimana istawanya Allah, berarti akalnya kurang sehat. Tidak mau lagi tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Padahal kalau diimani saja selesai. Karena Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan. Ketika ada ayat tentang wajah Allah, imani itu. Tapi jangan bayang wajah Allah. Ada urat-uratnya di sini, ada darah yang mengalir di dalamnya. Jangan pernah membayangkan, karena tidak akan dapat jawabannya. Tinggal kita imani saja. Nah maka yang menyebar pada masa Imam As-Salamasi itu adalah penyimpangan-penyimpangan akidah yang dinisbatkan kepada imam-imam mazhab. Sehingga itulah yang membuat beliau menulis buku ini. Ini alasan yang pertama. Saya kalau mau sampaikan contohnya, banyak contoh-contohnya. Saya sempat mencarinya. Yang tadi perkara yanzilu Rabbuna. Ada lagi ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Itu kursi itu apa artinya? Wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang menafsirkan atau menakwilkan itu kursi bukan kursi, tapi ilmunya Allah. Sehingga wasi'a kursiyuhu, wasi'a ilmuhu. Dan itu juga dinisbatkan nanti riwayat-riwayat itu kepada seperti Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada beliau yang menafsirkan bahwa yang dimaksud kursi itu bukanlah kursi, tetapi adalah ilmu. Tetapi sekali lagi setelah ditinjau ulang riwayat itu, ternyata itu merupakan riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena itu merupakan asarun dha'ifun. Qala Ibnul Ambari mengatakan yurwa hadza bi isnadin mat'unin fihi. Ini hadis atau ini riwayat datang dengan sanad yang mat'un. Mat'un itu sesuatu yang mat'un, tercela orangnya, maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu bertentangan dengan riwayat yang sahih yang datang dari Ibnu Abbas.
Jadi ada yang sahih mengatakan bahwa beliau memaknai kursi itu dengan ilmu. Tapi ada riwayat yang sahih, sanadnya tidak bermasalah, dari Ibnu Abbas juga dengan makna yang lain. Apa makna kursi? Maudhi'ul qadamain. Maudhi'ul qadamain, tempat meletakkan dua telapak kaki. Itu riwayat yang sahih yang datang dari Ibnu Abbas. Dan tidak ada yang tercela dari sanadnya. Sekarang ada yang sanad sahih, ada yang sanadnya cacat. Yang mana yang dipakai? Masa dipakai yang sanad yang mat'un, yang tercela? Tentu yang dipakai adalah sanad yang sahih. Maka kursi di situ jangan dialihkan artinya. Kursi adalah kursi. Kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nanti memang ada perbedaan lagi, apakah kursi di situ maksudnya adalah aras atau bukan. Nah, itu sesuatu yang para ulama juga membahas, dan ada terjadi perbedaan di kalangan para ulama salaf. Masuk waktu Isya. Baik, kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Tadi kita sudah sampaikan sebab yang pertama yang mendorong Imam As-Salamasi untuk menulis kitab ini, yaitu yang pertama, terlalu banyak menyebar perkara-perkara baru atau penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan akidah yang disampaikan di atas mimbar, yang kadang-kadang itu dinisbatkan juga kepada para imam mazhab. Dan di antara mereka juga mengatakan, di antara imam mazhab sesungguhnya terjadi perselisihan di antara mereka dalam persoalan akidah. Apa yang mendorong, di sini juga disampaikan, apa yang mendorong mereka menyampaikan hal-hal yang seperti tadi itu. Di sini dikatakan talaban minhum litaqaddumi warriyasah waddi'a'il fahmi wal qiyasah. Karena mereka menuntut, mencari atau untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan, riyasah. Jadi kadang banyak orang yang menjual agama untuk mendapatkan kepentingan dunianya. Itu bukan hanya dari sekarang, bukan mulainya atau adanya sekarang, tapi ternyata juga pada masa dahulu sudah. Kadang ada juga di antara orang-orang yang dekat dengan pejabat, lalu dimanfaatkan kedekatannya itu untuk mendapatkan sesuatu, dan dia banyak menyampaikan hal-hal yang salah dalam agama. Talaban minhum litaqaddum warriyasah. Itu yang menyebabkan mereka berani untuk menyampaikan sesuatu, seperti yang dikatakan oleh Imam As-Salamasi. Baik, yang kedua, alasan kenapa buku itu ditulis, ad-difa' anil a'immatil arba'ah. Memang tujuannya adalah untuk membela 4 imam mazhab. Jadi selain daripada meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu, bahwa itu semua adalah salah, juga tujuan yang kedua adalah ad-difa' anil a'immatil arba'ah, untuk membela 4 imam mazhab, wa bayani ittifaqihim wa ijma'ihim fil aqidah, dan untuk menjelaskan kesepakatan mereka, kompak mereka itu fil aqidah. Mereka menyatu, bersatu dalam akidah. Wa annahum lam yakhtalifu fil usul. Sesungguhnya mereka-mereka itu, imam-imam mazhab yang 4 itu, lam yakhtalifu fil usul. Mereka tidak berbeda dalam usuluddin, tidak berbeda dalam perkara-perkara pondasi agama. Mereka sama. Berkaitan dengan seperti yang kita contohkan tadi, pengenalan mereka terhadap Allah, ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran,
hadis-hadis yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, sesungguhnya mereka adalah satu. Wa inna ma waqa'al khilafu bainahum fi furu'is syariah. Sesungguhnya terjadinya khilaf di sesama mereka, terjadinya perbedaan di kalangan imam-imam mazhab itu hanyalah pada furu'is syariah. Itu pada persoalan cabang, persoalan furu'. Ada masalah-masalah ibadah yang furu' ibadah yang mereka perselisihkan. Dan karena memang pada kenyataannya banyak sekali masalah-masalah yang diperselisihkan. Justru yang sedikit adalah masalah yang disepakati. Lebih banyak masalah, kalau masalah furu' itu lebih banyak yang diperselisihkan daripada yang disepakati. Kita kalau tasahud goyang-goyang tidak jari, itu furu'. Tasahudnya mereka sepakat bahwa dalam sholat harus ada tasahud. Tapi goyang-goyang jari, ikhtilaf. Takbiratul ihram itu mereka sepakat bahwa sholat diawali dengan takbiratul ihram, itu ijma', sepakat. Cuma cara takbiratul ihram, ini tangan sampai telinga ini atau gini, itu tidak lagi perkara yang disepakati. Itu merupakan hal-hal yang diperselisihkan. Yang berselisih bainal a'immatil arba'ah itu ada pada furu' syariah. Bukan pada usul. Bukan pada hal-hal yang sifatnya pondasi. Ini yang buku ini ditulis untuk membela 4 imam mazhab itu. Dikarenakan sudah banyak dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan yang menyebar bahwa mereka ternyata juga berbeda pada usul. Jadi ditulis buku ini oleh beliau, liyantahiyan nasu an dzikril a'immah bima laisa fihim, supaya manusia-manusia ini berhenti dari menyebut-nyebut 4 imam mazhab itu bima laisa fihim, dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada pada mereka. Jadi menyebar dari orang begini-begini tentang imam mazhab, padahal tidak seperti itu. Supaya berhenti orang untuk melakukan itu, supaya tidak dilakukannya lagi, supaya diam mereka, maka ditulislah buku ini oleh beliau untuk memberikan satu kepastian bahwa imam mazhab yang 4 itu satu dalam akidah. Mereka hanya berbeda pada furu'. Inilah dua alasan kenapa buku ini ditulis. Kira-kira dengan 2 alasan itu kita sudah tahu enggak qimatu hadzal kitab. Kira-kira bobot kitab ini, urgensi kitab ini dengan 2 alasan tadi dapat enggak terbayang oleh kita? Pasti bahwa buku ini merupakan buku yang sangat penting untuk didalami, untuk dipahami, dibaca, karena isinya adalah membela 4 imam mazhab yang sudah tertuduh sebelumnya mereka menyebarkan akidah-akidah yang salah. Maka disebutkan juga di sini, kita singgung sedikit bahwa buku ini terlihat memang pentingnya, urgensinya dari sisi isinya. Jadi tidak ada lagi orang yang akan menuduh-nuduh, tidak boleh lagi kita menuduh-nuduh bahwa Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ari. Itu tidak bisa. Imam Malik ternyata akidahnya adalah Asy'ari, tidak bisa. Karena itu hanya tuduhan-tuduhan. Riwayat yang dinisbatkan kepada mereka ternyata tidak benar. Maka di sini dikatakan, saya ringkaskan saja. Ada ungkapan yang datang dari Imam Abul Hasan Muhammad ibn Abdul Malik Al-Karji Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Faman qala, siapa yang mengatakan ana syafi'iyyus syar'i asy'ariyul i'tiqad, qulna lahu hadza minal abdad la bal minal irtidad.
Kalau ada orang yang mengatakan saya Syafi'i dalam persoalan syariah, tapi Asy'ari dalam persoalan akidah. Ya, kalau ada orang mengatakan seperti itu, kata Imam Al-Karji, qulna lahu, kita katakan kepadanya, hadza minal abdad, ini ungkapan yang berlawanan, tidak bisa diterima. La bal minal irtidad, bahkan ini sebuah bentuk kemurtadan. Tidak bisa diterima ungkapan seperti ini. Kenapa demikian? Idh lam yakun Syafi'i Asy'ari al-i'tiqad. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i bukanlah berakidahkan akidah Asy'ari. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan ana hambaliyun fil furu', mu'taziliyun fil usul. Kalau ada pula orang mengatakan saya ini hambali pada furu', tapi mu'tazilah pada akidah. Qulna qad dalalta, sungguh engkau telah sesat. Berarti itu ungkapan yang tidak bisa diterima. Karena sesungguhnya Imam Ahmad itu bukanlah idlam yakun Ahmad mu'taziliyad dini wal istihad. Sesungguhnya Imam Ahmad bukanlah sebagai orang yang mu'tazilah pada persoalan akidah. Dia tidak bisa terima. Kadang-kadang dibela juga ini ungkapan seperti ini. Saya pada syariah, pada fikih itu Syafi'i, tapi pada akidah adalah Asy'ari. Berarti seolah-olah dia tidak mau ikut akidahnya Imam Syafi'i. Dia hanya ikut Syafi'i pada persoalan fikih, lalu akidah ikut Asy'ari. Apakah Imam Syafi'i akidahnya Asy'ari? Imam Al-Karji langsung mengatakan di sini, "Idlam yakun Syafi'i Asy'ari al-i'tiqad." Karena Imam Syafi'i bukanlah Asy'ari dalam persoalan akidah. Maka kalau ingin ikut Imam Syafi'i pada fikih, maka ikut jugalah Imam Syafi'i pada akidah. Karena itulah akidah yang benar. Itulah akidah Imam Mazhab, itulah akidah yang benar, yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka melanjutkan akidah generasi salaf, generasi terdahulu sebagai generasi yang terbaik yang mendapatkan garansi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, pentahqiq buku ini mengatakan bahwa dia tidak menemukan seseorang di antara ulama yang menulis tema seperti ini. Jadi pada masa-masa sebelumnya belum ada yang menulis buku dengan tema seperti ini, di mana temanya isinya adalah membela empat imam mazhab. Maka dari sisi ini nampak oleh kita urgensinya, pentingnya ini semua untuk menjadi bahan kajian kita, agar kita tahu kedudukan yang sesungguhnya, agar kita tidak salah. Karena berapa banyak orang yang karena ketidaktahuannya mudah sekali menerima dugaan-dugaan bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang menjadi rantai sanad akidahnya, keyakinan kelompok-kelompok ahlul kalam itu. Bahkan ada di antara orang-orang Asy'ariyah yang ingin mengatakan takwil-takwil yang ada dalam keyakinan Asy'ariyah itu sesungguhnya adalah akidahnya Rasul. Sampai mengatakan seperti itu. Sedangkan akidah Imam Syafi'i aja enggak, apalagi akidah Rasul. Masa Rasul dianggap mentakwilkan kata wajah karena Nabi tidak menerima Allah punya wajah? Tidak akan ada riwayatnya itu. Masa ingin dikatakan bahwa Rasul mentakwilkan istawa menjadi istaula? Tidak akan ada riwayatnya. Karena yang pertama mentakwil istawa menjadi istaula itu adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar dari kalangan Mu'tazilah. Dialah yang pertama mentakwilkan. Masa mau dinisbatkan nanti kepada akidahnya sahabat, akidahnya Rasul? Maka sekali lagi sangat penting bagi kita untuk memahami isi kitab ini
agar kita tahu kedudukan yang sebenarnya. Tidak mudah kita percaya kepada orang-orang yang menuduh bahwa akidahnya Asy'ariyah itulah akidah Imam Syafi'i, itulah akidah Imam Ahmad, karena dianggap mereka mendapatkan dari gurunya sampai nanti pada Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Itu semua adalah dugaan-dugaan yang tidak benar, tidak dapat diterima, karena akidatu a'immatil arba'ah, akidahnya imam yang 4, itu adalah akidatu salaf yang diyakini oleh sahabat, yang diajarkan oleh Rasul, dan di situ tidak ada pentakwilan-pentakwilan yang dalam bentuk menolak keberadaan sifat-sifat Allah lalu ditakwilkan karena dianggap itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat kita pahami. Ada pertanyaan? Kenapa? Judulnya Manazil al-A'immatil Arba'ah. Manazil itu jamak dari kata manzilah. Manzilah itu artinya makanah, kedudukan 4 imam mazhab. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah akidah mereka. Jadi isi buku ini ingin mendudukkan kedudukan akidah mereka, bahwa imam yang 4 punya akidah yang sama sesuai dengan akidah sahabat, jauh dari keyakinan-keyakinan ahlul kalam. Kalau ahlul kalam Mu'tazilah umpamanya mengatakan Al-Quran makhluk, sebagian Asy'ariyah juga mengatakan Al-Quran makhluk. Dibagi-bagi nanti kalam itu ala mereka, ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Al-Quran itu adalah kalam lafzi, maka makhluk. Kalam nafsi itu yang bukan makhluk. Adakah kira-kira imam yang 4 bicara seperti ini? Dapatkah kita kembalikan pandangan bahwa mengatakan Quran makhluk itu kepada salah satu dari imam yang 4? Jawabannya enggak. Imam Ahmad saja rela dipenjara gara-gara mempertahankan bahwa Quran bukan makhluk. Lalu apakah ini akidahnya 4 imam mazhab? Dah pasti tidak. Yang ini mengatakan makhluk, yang ini dipenjara gara-gara tidak mau mengatakan makhluk. Murid-muridnya Imam Syafi'i banyak yang dipenjara, ada yang mati dalam penjara hanya karena mempertahankan bahwa Quran bukan makhluk. Sementara ahlul kalam mengatakan seperti itu. Lalu ingin dikatakan akidah itu sama dengan akidah 4 imam mazhab? Pasti bohong. Mereka telah berbohong terhadap ulama-ulama mazhab tersebut. Baik. Oh, itu bukan manazil, itu nuzul. Itu hadisun nuzul. Dari kata nazala, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Terima dan imani, kita tinggal memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Karena waktu yang paling mustajab untuk dikabulkan doa adalah di sepertiga malam terakhir, karena memang Allah menunggu-nunggu doa kita. Dan tidak mesti buat-buatkan pertanyaannya. Memang kalau Allah tidak turun ke langit dunia, dia tidak bisa mendengarkan doa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak perlu untuk dipertanyakan, karena kita bicara tentang Allah, bukan bicara tentang makhluk. Barakallahu fiik. Terima kasih, mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, bisa mendatangkan ilmu, mendatangkan keberkahan, membuat kita semakin paham dan agama. Semua yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru itu karena kebodohan diri, karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.